Hai teman-teman, ini ngobrol santai nggak pakai basa-basi soal asuransi. Nah, di video kali ini gue mau langsung bedah manfaat dari produk AFMP, singkatan dari Allianz atau Alicia Flexi Medical Plan. Nah, kebetulan di sini polis gue pribadi, juga polis suami, dan juga polis anak itu kan sebelumnya adalah produk HSCP Plus atau Hospital and Surgical Care Premier Plus yang sudah pernah gue bahas juga bedah polisnya itu di video yang satu ini, klik link yang ada di atas. Nah, di video kali ini jadi gue mau cerita ini kalau misalkan beberapa nasabah di Allianz yang punya produk HSCP Plus itu ditawarkan untuk pindah ke produk terbarunya yaitu adalah AFMP ini. Dan polis gue sekeluarga itu juga dapat penawaran untuk pindah ke produk yang baru ini. Kenapa pindah? Nah, penjelasannya ada di video repricing yang kemarin gue sempat bahas. Jadi emang ditawarin untuk pindah atau konversi ke produk baru. Nah, di sini akhirnya kita sekeluarga memutuskan untuk pindah ke polis yang baru ini. Nah, di sini nih gue mau bahas beberapa penjelasan atau perbedaan ya dari benefit-benefit yang ditawarkan dari produk AFMP ini. Nah, check this out. Nah, langsung aja di sini gue pegang polis pribadi suami gue. Di sini benefit pertama itu ada manfaat meninggal dunia. Nah, di sini manfaat meninggal dunianya itu ada dua manfaat. Yang pertama adalah manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan dan yang kedua adalah akibat bukan kecelakaan. Jadi manfaat meninggal dunia di sini itu adalah berupa santunan jiwa. Nah, ini beda sama asuransi dasar yang sebelumnya sudah dimiliki oleh suami gue di polis asuransinya. Jadi ini sifatnya tambahan dari produk AFMP. Besarannya sendiri untuk manfaat meninggal dunia bukan akibat kecelakaan itu sebesar 25 juta. Dan kalau misalkan disebabkan oleh kecelakaan itu sebesar 50 juta rupiah. Kemudian untuk terkait perawatannya, perawatan rawat inap atau pembedahan di sini plan yang dipilih oleh suami gue seperti produk HSCP Plus sebelumnya yaitu adalah Classic Plus. Jadi di sini manfaatnya mengcover di wilayah rumah sakit di Indonesia aja. Dan untuk kamarnya sendiri itu adalah kamar dengan tipe kamar yang satu kamar, satu tempat tidur, kamar mandi di dalam. Dan di sini untuk ketentuannya apabila nasabah itu memang direkomendasikan oleh dokter untuk rawat inap, maka berhak untuk mendapatkan fasilitas kamar sesuai plannya di sini yang Classic Plus yang kasarannya VIP standar ya. Untuk terkait dengan kamar perawatan intensifnya juga sama. Itu juga masih cover mulai dari kamar ICU, ICCU, NICU, PICU, HDU, pokoknya sampai kamar isolasi itu semua cover sesuai tagihan. Terus juga di sini juga untuk pembedahan, baik itu perawatan bedah sehari yang dibutuhkan secara medis, itu semua juga sudah di cover sesuai tagihan. Nah, di sini untuk pembedahannya itu sudah termasuk dengan biaya bedah dokter, terus juga biaya asisten dokter, dokter spesialis, dokter anestesi, termasuk obat-obatan yang digunakan selama pembedahan. Nah, terus juga di sini untuk prostesis dan implan itu juga sesuai tagihan. Untuk prostesis dan implan ini yang termasuk dalam prostesis dan implan itu adalah alat pacu jantung, stent untuk pembuluh darah jantung, terus juga ada lensa intraokular, ada katup jantung buatan, kemudian juga sendi metalik atau buatan untuk penggantian sendi. Jadi kalau misalkan kecelakaan patah tulang, terus juga di sini juga mengcover untuk ligamen prostetik dan prostetik penyangga tulang belakang. Jadi ini sifatnya adalah prostesis dan implan, itu semua di cover sesuai tagihan di dalam plan ini. Juga untuk kunjungan dokter, di sini juga di cover sesuai tagihan, baik itu kunjungan dokter umum maupun dokter spesialis. Tidak ada batasan untuk kunjungan dokter perharinya dan di sini juga maksimal tertulis 365 hari kalender. Artinya sepanjang tahun polis itu tetap di cover. Amit-amit kalau misalkan nasabahnya harus dirawat inap cukup lama.
Kemudian di sini untuk biaya lain-lain rawat inap itu juga sesuai tagihan. Jadi sama ya seperti produk sebelumnya. Di sini untuk biaya lain-lain rawat inap itu diantaranya adalah obat-obatan, biaya peralatan medis, terus juga ada pembalut, plester, X-ray, biaya pemeriksaan penunjang diagnostik, dan pemeriksaan laboratorium, elektrokardiogram, fisioterapi, tes metabolisme basal, suntikan intravena, biaya transfusi darah, termasuk juga biaya darah atau plasma darah. Nah, di sini juga termasuk biaya administrasi rumah sakit, itu juga masuk ke dalam biaya lain-lain di benefit AFMP ini. Tapi di sini juga disebutkan biaya lain-lain ini tidak termasuk jika itu terkait untuk kenyamanan pribadi. Contoh misalkan kayak peralatan mandi, tisu, atau diaper. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat biaya perawatan sebelum rawat inap dan juga biaya perawatan setelah rawat inap. Jadi ini sifatnya adalah rawat jalan yang dilakukan semisal nasabah kalau sebelum rawat inap. Contoh kalau misalkan hari ini batuk-batuk terus ke dokter, ternyata sama dokter nggak perlu rawat inap, jadi hanya rawat jalan aja. Nah, itu bayar pribadi dulu, kemudian ternyata setelah seminggu atau 2 minggu ternyata nggak sembuh-sembuh nih. Nah, itu ke dokter lagi, ternyata sama dokter diobservasi disuruh rawat inap. Kemungkinan mungkin ada bronkitis atau pneumonia karena ada demamnya segala macam. Nah, biaya rawat jalan yang sebelumnya itu yang batuk-batuk yang sudah bayar pribadi itu bisa di-cover oleh Allianz di produk ini. Jadi periode yang bisa di-cover untuk rawat jalan sebelum rawat inap itu adalah 60 hari. Nah, begitu juga untuk yang perawatan setelah rawat inap. Cuman dia masa periode covernya itu lebih panjang, yaitu 90 hari. Nah, ini biasanya kalau habis rawat inap disuruh konsul ke dokter untuk check up segala macam pasca rawat inap. Nah, ini masih bisa di-cover dengan untuk rawat jalan ini sistemnya reimburse. Nah, di sini dia cover untuk rawat jalan yang sebelum dan setelah rawat inap ini cover sesuai tagihan. Selanjutnya di sini ada manfaat alternatif inpatient care atau perawatan di rumah. Jadi untuk terkait manfaat alternatif inpatient care ini, dia adalah manfaat yang berlaku jika perawatan terjadi di Indonesia, akan tetapi jika disebabkan akibat yang pertama, darurat nasional, dan yang kedua adalah ketika rumah sakit tidak dapat menerima pasien karena masalah kapasitas dan direkomendasikan untuk melakukan perawatan di rumah. Nah, ini harus ada rujukan dari rumah sakitnya secara tertulis. Jadi nantinya untuk biaya pemeriksaan atau mungkin kunjungan dokter, obat, dan lain-lain sebagainya, meski pasien atau nasabah ini dirawat di rumah, itu masih tetap bisa di-cover oleh Allianz. Nah, ini yang disebut oleh alternatif inpatient care atau perawatan di rumah. Nah, ini untuk limitnya di plan Classic Plus itu adalah sebesar 100 juta rupiah per tahun. Nah, untuk alternatif inpatient care ini tidak termasuk untuk biaya akomodasi. Jadi misalkan ternyata pasiennya ini dirawatnya bukan di rumah tapi misalkan di hotel gitu. Nah, itu nggak termasuk tuh biaya cover kamar hotelnya, di cover sama Allianz itu nggak. Jadi hanya sebatas oleh biaya perawatan medis aja yang kayak obat, dokter, terus juga mungkin ada pemeriksaan MRI, CT scan, dan lain sebagainya. Hanya terbatas pada itu aja. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat perawatan fisioterapi rawat jalan. Nah, untuk fisioterapi rawat jalan ini adalah perawatan yang dilakukan oleh pasien atau nasabah di rumah sakit dengan persyaratan yang pertama itu fisioterapi harus terkait dengan penyakit atau kecelakaan yang diderita oleh nasabah. Fisioterapinya itu harus berdasarkan rekomendasi tertulis dari dokter yang merawat. Kemudian juga fisioterapi di sini bisa di-cover dalam periode 60 hari sebelum rawat inap dan juga 90 hari setelah rawat inap. Jadi sama seperti perawatan yang tadi ya, yang rawat jalan sebelum rawat inap dan setelah rawat inap. Jadi kalau misalkan ternyata di sana ada fisioterapi yang dilakukan, itu juga masih bisa di-cover, asalkan harus berkaitan dengan penyakit atau kondisi kecelakaan yang diderita oleh pasien atau nasabah. Nah, untuk fisioterapi rawat jalan di sini itu di-cover sesuai tagihan. Nah, di sini sempat ada sih yang nanya apakah fisioterapinya ini bisa dilakukan di tempat-tempat fisioterapi yang
mungkin ada di jalan, di pinggir jalan gitu, ada di ruko segala macam. Nah, kalau misalkan mau di cover oleh asuransi di sini, itu fisioterapinya harus dilakukan di rumah sakit atau di klinik yang punya peralatan yang bersertifikasi untuk melakukan fisioterapi. Dan juga fisioterapinya itu harus dilakukan oleh dokter atau fisioterapis yang bersertifikat. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat rehabilitasi lanjutan. Untuk rehabilitasi lanjutan di sini, jadi ini sifatnya adalah manfaat terkait untuk rehabilitasi dalam rangka memulihkan hilangnya fungsi atau kemandirian dari pasien atau nasabah. Nah, di sini kalau misalkan ternyata tadi kan fisioterapi sudah di-cover oleh Allianz sesuai tagihan di produk ini. Tetapi fisioterapi yang di-cover di dalam produk ini hanya meng-cover sesuai tagihan dalam periode 3 bulan atau 90 hari setelah rawat inap. Nah, fungsi dari rehabilitasi lanjutan ini adalah manfaat untuk meng-cover semisal nasabah butuh melakukan fisioterapi lanjutan. Jadi tidak terbatas hanya di 90 hari setelah rawat inap aja. Contoh misalkan ternyata butuh sampai 6 bulan gitu. Jadi 3 bulan berikutnya setelah yang sudah sesuai tagihan dari fisioterapi rawat jalan tadi itu masih butuh perawatan lagi. Nah, ini bisa di-cover dengan mengambil manfaat rehabilitasi lanjutan di sini. Tetapi untuk rehabilitasi lanjutan di sini dia tidak cover sesuai tagihan karena sifatnya tambahan. Jadi di sini diberikan limit yaitu sebesar 15 juta rupiah per tahun. Oh ya, untuk rehabilitasi lanjutan ini dia tidak terbatas hanya pada fisioterapi aja, tetapi juga terapi bicara dan juga terapi okupasi. Dan di sini masih menggunakan limit yang tadi ya, yaitu adalah 15 juta rupiah per tahun. Nah, selanjutnya ada manfaat pengobatan tradisional. Untuk manfaat pengobatan tradisional yang dimaksud di sini itu meliputi adalah jamu, obat herbal, suplemen, dan juga layanan pengobatan tradisional seperti akupuntur dan moksibusi. Nah, di sini itu bisa di-cover dengan periode 90 hari setelah rawat inap atau di saat selama rawat inap. Dan untuk obat-obatannya dia terbatas, limitnya itu adalah 1 juta untuk obat-obatan per rawat inap. Tetapi kalau misalkan untuk keseluruhan dalam limit 1 tahun polisnya, di sini limitnya adalah 15 juta per tahun. Selanjutnya di sini ada manfaat konsultasi psikiater rawat jalan. Nah, untuk manfaat konsultasi psikiater rawat jalan di sini itu adalah untuk memberikan perawatan terhadap pasien atau nasabah semisal diperlukan secara medis atas kondisi kejiwaan atau psikologis akibat rawat inap yang berlangsung atau pembedahan. Kalau misalkan di sini pasien atau nasabah itu menderita penyakit diabetes akut, terus kemudian mungkin harus dilakukan amputasi terhadap organ tubuhnya, kemudian nasabah atau pasien mengalami yang namanya kondisi psikologis atau kejiwaan sehingga membutuhkan konsultasi terhadap psikiater. Nah, di sini bisa diberikan karena yang pertama ketentuannya adalah berkaitan dengan perawat inap atau pembedahan yang berlangsung. Nah, yang kedua dibutuhkan secara medis atas kondisi psikologis. Jadi ada rujukannya seperti itu. Dan di sini perawatan psikiatrinya harus dilakukan oleh psikiater atau psikolog yang berkualifikasi dan direkomendasikan secara tertulis oleh dokter yang merawat saat pasien atau nasabah dirawat inap atau akibat pembedahan. Nah, di sini masih di-cover dengan periode hingga 90 hari setelah rawat inap. Dengan limit covernya di sini adalah 15 juta per tahun. Selanjutnya di sini ada benefit santunan harian rawat inap. Di sini agak sedikit berbeda ya dengan produk HSCP Plus sebelumnya. Untuk santunan harian rawat inap di sini disesuaikan dengan plan yang dipilih oleh nasabah. Nah, kebetulan plan dari suami gue itu adalah plan Classic Plus, sehingga untuk santunan harian rawat inap yang diberikan di dalam plan Classic Plus ini adalah sebesar Rp650.000 per hari. Nah, santunan harian rawat inap ini itu bisa diberikan semisal nasabah atau pasien melakukan perawatan rawat inap tetapi sudah di-cover oleh perusahaan asuransi lain. Jadi untuk cover di produk asuransi Allianz-nya dia tidak terpakai gitu. Nah, ini bisa kita ajukan klaim dengan mengambil manfaat santunan harian rawat inap. Jadi Allianz tetap bisa cover, tapi dia fungsinya bukan cover sesuai billing
rumah sakitnya, tetapi hanya memberikan berupa santunan berapa lama nasabah atau pasien dirawat inap. Nah, perharinya di sini diberikan Rp650.000 per hari. Nah, untuk santunan harian rawat inapnya ini tidak diberikan secara langsung kepada nasabah. Jadi di sini diberikannya atau dibayarkannya itu adalah dengan dimasukkan atau dikreditkan ke dalam akun Flexi Benefit nasabah. Jadi tidak ada lagi pembayaran tunai yang ditransfer ke rekening nasabah. Nah, terkait dengan penjelasan apa itu akun Flexi Benefit, nanti aku akan jelasin setelah penjelasan terkait tabel manfaat di produk AFMP ini aku selesain ya. Nah, selanjutnya di sini adalah biaya ambulan lokal. Nah, biaya ambulan lokal di sini masih ada di cover sesuai tagihan dan di sini nanti akan masuk ke dalam billing rumah sakitnya. Jadi di sini juga termasuk semisal nasabahnya itu saat proses evakuasi dari rumah ke rumah sakit, ternyata dalam proses di dalam ambulannya itu butuh perawatan medis di dalamnya, ada infus atau pacu jantung dan lain sebagainya, itu juga masuk ke dalam cover di manfaat biaya ambulan lokal ini. Nah, selanjutnya di sini masuk ke manfaat tabel perawatan penyakit kritis. Manfaat perawatan penyakit kritis di sini masih sama. Yang pertama itu dia ada mengcover manfaat perawatan dialisis atau cuci darah. Di sini untuk cuci darahnya itu cover sesuai tagihan, dan untuk perawatan dialisis ini berlaku untuk dialisis yang dilakukan secara rawat inap ataupun juga rawat jalan. Tapi kalau misalkan dilakukan dengan rawat jalan, dia sistem covernya reimburse. Kemudian juga ada mengcover manfaat biaya transplantasi organ. Nah, untuk biaya transplantasi organ di sini ini juga cover sesuai tagihan, dan untuk organ tubuh yang bisa masuk ke dalam cakupan cover manfaat transplantasi di sini itu diantaranya adalah kornea, usus kecil, ginjal, pankreas, hati, jantung, paru-paru, dan sumsum tulang belakang. Baik itu transplantasi maupun pencangkokan, itu di cover dalam benefit biaya transplantasi organ di sini. Selanjutnya di sini ada manfaat donor transplantasi organ. Jadi kalau misalkan untuk yang terkait donor transplantasi organ, di sini adalah mengcover biaya pembedahan dan juga rawat inap bagi pemberi donor apabila nasabah atau pasien di sini membutuhkan transplantasi organ yang tadi gue sempat sebutin, yaitu kornea, usus kecil, ginjal, pankreas, hati, jantung, paru-paru, dan sumsum tulang belakang. Jadi kalau misalkan diperlukan transplantasi dan di sini pemberi donornya itu masih hidup, itu biaya pembedahan dan juga rawat inapnya di sini mengcover juga di produk AFMP. Dan di sini juga tidak mengcover kalau misalkan ternyata pemberi donornya itu melakukan transaksi ya. Jadi ada harga dari organ yang didonorkan itu tidak bisa di-cover. Jadi donornya di sini hanya terbatas tadi biaya pembedahan dan juga selama rawat inap dari si pemberi donor. Juga misalkan ternyata pemberi donornya melakukan konsultasi dokter, itu juga tidak di-cover. Juga misalkan amit-amit ternyata pemberi donornya ditemukan komplikasi setelah melakukan donornya, itu juga tidak di-cover. Jadi benar-benar biaya donor transplantasi organ di sini hanya mengcover terkait biaya pembedahan dan rawat inapnya saja. Dan untuk manfaat donor transplantasi organ di sini itu dilakukan secara reimburse. Selanjutnya di sini ada manfaat perawatan kanker, termasuk juga pemeriksaan remisi kanker dan tes laboratorium. Ini juga mengcover sesuai tagihan, dan di sini untuk perawatan kanker itu keseluruhan tidak terbatas hanya kepada konsultasi dokter, tetapi juga terkait dengan pengobatannya mulai dari radioterapi, kemoterapi, targeted terapi, imunoterapi, hormonal terapi, dan juga semua biaya pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter sehubungan dengan perawatan kankernya. Nah, di sini biaya perawatannya ini bisa mengcover baik itu dilakukan secara rawat inap maupun juga rawat jalan. Nah, untuk manfaat perawatan kanker di sini itu juga mencakup biaya yang terkait dengan konsultasi medis dan tes diagnostik atau investigasi yang dilakukan selama maksimal 60 hari sebelum diagnosis kanker dikonfirmasi oleh dokter atau pengobatan kanker dimulai. Jadi sebelum benar-benar tegak nih diagnosa kankernya, ternyata 60 hari sebelumnya itu dalam periode tersebut melakukan pemeriksaan terkait kanker, itu juga bisa di-cover di dalam manfaat perawatan kanker di sini. Dan di sini juga mengcover yang tadi ya, pemeriksaan remisi kanker dan tes laboratorium itu adalah biaya yang dikenakan oleh rumah sakit
terkait dengan pemeriksaan rutin atau pemeriksaan fisik dan atau pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh pasien atau nasabah yang memang sepanjang hal tersebut diwajibkan atau ada rujukan dari dokter yang merawat terkait perawatan kankernya tadi, untuk tujuannya itu memantau terkait kemajuan perawatan kankernya atau untuk mencegah atau memantau terulangnya kembali. Jadi sifatnya remisi di sini buat mantau kembali apakah kankernya muncul lagi atau enggak. Itu masih tetap bisa di cover. Periodenya itu maksimal adalah 5 tahun setelah perawatan aktif dilakukan. Jadi sepanjang 5 tahun setelah selesai perawatan aktif, kalau misalkan masih harus dilakukan pemeriksaan rutin, medical check up, nah itu sepanjang ada rujukan dari dokter yang tujuannya tadi untuk memantau, itu bisa di cover dalam manfaat perawatan kanker di sini. Oke, selanjutnya di sini ada manfaat perawatan HIV/AIDS. Dan untuk HIV/AIDS di sini itu dia memberikan santunan sifatnya, jadi tidak di cover biaya perawatannya, hanya memberikan santunan sebesar 15 juta per tahun polis. Selanjutnya di sini masih terkait dengan manfaat perawatan penyakit kritis. Di sini ada manfaat perawatan paliatif. Nah, untuk manfaat perawatan paliatif di sini ketentuannya adalah yang pertama, pasien atau nasabah itu didiagnosa menderita penyakit terminal oleh dokter yang merawat. Nah, di sini disebutkan kalau diperkirakan pasien atau nasabah di sini tidak bisa disembuhkan lagi dan masa hidupnya itu paling lama itu adalah 6 bulan sejak tanggal diagnosa ditegakkan. Dan di sini juga penyakit terminalnya bukan disebabkan oleh karena infeksi HIV/AIDS. Terus juga di sini pasien atau nasabah itu juga tidak bisa lagi menerima perawatan medis lainnya. Jadi hanya bisa dilakukan perawatan paliatif. Jadi perawatan paliatif di sini itu sifatnya hanya perawatan medis atau pembedahan yang tujuannya itu bukan untuk menyembuhkan, hanya untuk meningkatkan kualitas hidup, memperpanjang usia, atau menghilangkan rasa sakit dari penyakit itu sendiri yang diderita oleh pasien atau nasabah tanpa upaya tadi untuk menyembuhkan. Limit untuk perawatan paliatif di sini adalah sebesar, kalau plannya Classic Plus itu 250 juta rupiah per tahun polis. Oke, selanjutnya di sini adalah manfaat perawatan darurat. Jadi untuk manfaat perawatan darurat, jika disebabkan oleh karena kondisi darurat atau karena kecelakaan, baik itu biaya rawat inap, rawat jalan, atau rawat jalan lanjutannya, itu masih bisa di cover ke dalam manfaat perawatan darurat di sini sesuai tagihan, meskipun itu di luar Indonesia. Nah, tapi di sini terbatas ya, tidak termasuk Amerika Serikat. Terus juga di sini untuk terkait kehamilan, persalinan, atau komplikasi dari kehamilan atau persalinan itu tidak termasuk dalam benefit manfaat perawatan darurat di sini. Nah, untuk darurat di sini yang sifatnya mengancam jiwa. Tapi kalau mengancam jiwanya di sini terkait dengan tadi kehamilan itu tidak di cover. Tapi kalau daruratnya ini contoh mungkin serangan jantung atau mungkin kayak yang pembuluh darahnya di otak mungkin pecah terus habis itu kayak stroke atau gimana, nah itu harus langsung darurat. Kalau nggak ditindak dia bisa meninggal dunia. Nah, sifatnya kalau tidak ditindak secara medis bisa menyebabkan meninggal dunia. Nah, itu yang masuk ke dalam kondisi darurat di manfaat perawatan darurat di sini. Nah, di sini bisa mengcover semua sesuai tagihan. Nah, tapi di sini juga ada ketentuan kalau misalkan darurat atau kecelakaannya ini maksimal 48 jam setelah kecelakaan itu terjadi. Pas lagi jalan-jalan kayak jatuh nih kayak nggak kenapa-napa, tapi 3 hari kemudian mungkin baru berasa pas lagi jalan-jalan di luar Indonesia gitu kan. Nah, itu belum bisa di cover karena sudah lewat 48 jam atau 2 hari setelah kecelakaannya terjadi atau kondisi jatuhnya terjadi. Jadi tadi ya ketentuannya tidak bisa di Amerika, terus juga tidak bisa terkait kehamilan atau persalinan, kondisi daruratnya. Dan yang ketiga adalah dia maksimal adalah 2 kali 24 jam setelah kondisi darurat atau kecelakaannya terjadi. Nah, di produk AFMP ini juga masih ada manfaat tambahan, diantaranya itu peralatan medis yang tahan lama, seperti kursi roda, kruk, alat bantu jalan, terus juga alat bantu dengar, dan penyangga tubuh. Ini sepanjang memang direkomendasikan oleh dokter yang merawat, itu bisa di cover di sini. Nah, ini
bisa di cover dengan limit untuk manfaat peralatan medis yang tahan lama adalah sebesar 15 juta rupiah per tahun polis. Nah, tapi kalau misalkan alat bantunya ini harus dipasang secara permanen atau semi permanen, itu nggak bisa di cover ya. Jadi di sini alat medis yang tahan lama, tapi tidak bisa kalau misalkan itu adalah alat yang dipasang secara permanen atau semi permanen. Nah, kemudian juga untuk terkait dengan anggota tubuh artificial, di sini juga mengcover nih. Untuk anggota tubuh artificial itu artinya adalah bagian tubuh buatan eksternal seperti prostesis. Itu misalkan untuk mata, telinga, kaki, tangan dan sebagainya, itu juga bisa di cover di manfaat tambahan di sini. Nah, ini cover limitnya adalah sebesar 250 juta rupiah per tahun polis. Selanjutnya di sini ada tambahan layanan nih. Nah, ada 3 tambahan layanan yang tersedia di produk AFMP. Yang pertama, layanan expert medical opinion. Ini sifatnya adalah seperti mencari second opinion dari dokter yang capable atau berkapasitas. Itu jadi di sini tersedia. Nanti sistemnya nasabah bisa mengisi form expert medical opinion, bisa dikirimkan melalui agent untuk diisi, dikirimkan ke Allianz, menyertakan hasil medis yang mau dibacakan oleh dokter expertnya ini untuk misalkan dianalisa atau ditinjau atau direview oleh dokter yang berkapasitas. Nah, nanti baru bisa diberikan opsi-opsi penyembuhan atau tindakan seperti apa terkait penyakit yang diderita oleh pasien ini. Jadi sifatnya hanya memberikan opini saja. Dan dokter expert di sini itu tidak terbatas hanya dokter Indonesia aja, tapi Allianz juga rekanan dengan dokter di seluruh dunia. Selanjutnya di sini adalah layanan bantuan evakuasi medis atau medical assistance. Di sini juga masih tersedia. Ini sifatnya adalah terkait dengan evakuasi dan repatriasi darurat. Kalau misalkan ternyata pas lagi jalan-jalan atau bepergian keluar Indonesia, nasabah membutuhkan evakuasi ke tempat medis yang layak, yang memadai, itu bisa di cover. Atau ternyata amit-amit meninggal dunia di luar Indonesia dan harus direpatriasi ke Indonesia, itu juga bisa di cover. Terakhir, ini yang sedikit berbeda nih dengan produk sebelumnya yang dimiliki oleh suami gue. Jadi di produk AFMP ini ada tambahan layanan yaitu tanya dokter online terkait kesehatan mental dan juga ahli gizi. Nah, di sini untuk layanan tanya dokter online-nya itu Allianz rekanan dengan Halodoc. Jadi di aplikasi Halodocnya itu bisa disinkronize, memasukkan nomor polis dan nanti suami gue bisa konsultasi secara gratis ke dokter mental health dan juga ahli gizi. Nah, tapi di sini ada pembatasannya. Untuk layanan telekonsul di sini itu maksimal ada 12 kali dalam 1 tahun polis. Artinya ya mungkin 1 bulan 1 kali konsul gitu bisa. Nah, itu gratis biayanya di sini. Nah, untuk secara keseluruhan, plan Classic Plus yang dimiliki oleh suami gue itu punya batas manfaat tahunan sebesar 10 miliar per tahun. Dan ini tiap tahun akan di-reset terus selama polisnya masih tetap aktif. Nah, selanjutnya di sini ada tulisan di dalam tabel manfaat terkait dengan resiko sendiri tipe 1 dan juga resiko sendiri tipe 2. Nah, ini yang sedikit berbeda dengan produk HSCP Plus sebelumnya. Untuk produk AFMP, dia memberikan ketentuan untuk nasabah dan juga perusahaan asuransi saling berbagi untuk membayar klaim. Jadi bisa pilih ya antara mau tipe 1 atau tipe 2 nih. Untuk tipe 1, itu nasabah di sini melakukan pembayaran klaim jika terjadi rawat inap maksimal sebesar 15 juta rupiah. Jadi kalau misalkan dalam rawat inap, total tagihannya contoh 20 juta, berarti nasabah bayar 15 juta, baru sisanya adalah asuransi yang bayar 5 jutanya. Kalau nasabah memilih resiko sendirinya tipe 2, sistem berbagi untuk membayar klaimnya di sini ada pilihan. Mana yang lebih besar antara bayar 15 juta atau 20% dari total tagihan. Jadi di sini dia akan melihat mana nih yang lebih besar. Jadi contoh untuk yang resiko tipe 2 ini, kalau misalkan ternyata total tagihannya sebesar 100 juta, maka Allianz akan meminta nasabah bayar sebesar 20% dari total tagihannya. 20% dari 100 juta kan sebesar 20 juta. Di sini bukan bayar 15 juta karena kalimatnya mana yang lebih besar,
15 juta atau 20% dari tagihannya. Jadi risiko sendiri ini hanya terjadi di tahun pertama polis aja. Kalau misalkan tahun kedua dan seterusnya dia sudah mengcover sesuai tagihan, jadi sudah tidak ada lagi yang dibayar pribadi oleh nasabah. Ini juga satu fitur yang baru yang ada di AFMP, yaitu fasilitas tambahan berupa Flexi Benefit. Jadi akun Flexi Benefit adalah bonus saldo tahunan yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi, di sini adalah Allianz, sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah jika tidak melakukan klaim dalam 1 tahun polis. Kalau dalam 1 tahun polis nasabah tidak ada klaim, maka Allianz akan memberikan bonus saldo tahunan ke dalam akun Flexi Benefitnya sebesar 5% dari biaya asuransi. Kalau di sini ternyata selama 2 tahun berturut-turut tidak ada klaim, akan ditambahkan bonus saldo Flexi Benefitnya sebesar 10% dari biaya asuransi. Dan kemudian ternyata nih 3 tahun berturut-turut tidak ada klaim, ditambahin lagi sebesar 20% dari biaya asuransi, dan ini akan terus terakumulasi ke dalam akun Flexi Benefit, dan nantinya saldo ini bisa dipakai untuk rawat jalan yang tidak berkaitan dengan rawat inap. Nah, seperti itu. Tetapi ketentuannya baru bisa dipakai ini saldo Flexi Benefit itu adalah di bulan ke-25 polis aktif. Artinya di tahun ketiga setelah polisnya aktif. Nah, itu tadi adalah bedah polis dari produk asuransi terbaru yang dimiliki oleh suami gue, yaitu adalah Alisha Flexi Medical Plan atau biasa gue singkat AFMP. Nah, itu penjelasannya, detail manfaatnya, ada beberapa fitur yang baru dari Allianz yang diberikan ke dalam produk asuransi kesehatan yang terbaru ini. Yang pertama tadi adalah santunan meninggal dunia jika disebabkan kecelakaan. Kalau sebelumnya hanya 25 juta, ditambahin lagi. Kalau karena kecelakaan ditambahin sebesar 25 juta lagi, jadi total 50 juta. Nah, itu di luar asuransi dasar yang ada di polis ini. Kemudian yang kedua, fitur tambahannya itu adalah layanan tanya dokter online untuk dokter kesehatan mental dan juga ahli gizi. Nah, ini rekanan dengan Halodoc, jadi bisa konsul gratis terkait kesehatan mental dan juga gizi. Nah, selain itu juga ada terkait dengan resiko sendiri, tipe 1 ataupun tipe 2, dan juga besarannya itu juga tergantung dari plan yang dipilih oleh nasabah. Kebetulan polis asuransi suami gue itu plannya adalah Classic Plus, jadi untuk terkait resiko sendirinya, tipe 1-nya dia maksimal bayar 15 juta rupiah. Kalau nasabah baru ya. Nah, kalau misalkan tidak ada klaim dalam 1 tahun polis, nah ini juga yang baru ada di produk AFMP, yaitu ada bonus saldo tahunan yang diberikan ke dalam dompet akun Flexi Benefit. Nah, ini bisa dipakai untuk rawat jalan. Nah, ini yang kadang banyak suka ditanyain juga sama nasabah kan, ada manfaat rawat jalannya nggak? Nah, sekarang ada lewat dompet Flexi Benefit ini, dan ini ada di produk AFMP. Nah, itu tadi penjelasan gue terkait dengan bedah polis dari produk asuransi kesehatan Allianz yang terbaru, yaitu adalah Alisha Flexi Medical Plan yang dimiliki oleh suami gue di sini. Plannya adalah Classic Plus. Dan untuk preminya sendiri, ini sekarang sudah mengikuti biaya asuransi yang terbaru. Jadi untuk preminya di sini, untuk bisa memiliki produk asuransi kesehatan AFMP Plan Classic Plus, di mana suami gue di sini usianya 34 tahun, itu dia punya premi atau kontribusi berkala sebesar Rp1.400.000 per bulan. Seperti itu. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu atau pengen tanya-tanya tentang asuransi kesehatan Allianz yang paling baru banget, yaitu AFMP ini, bisa langsung aja klik link yang di bawah, atau bisa juga langsung kontak ke DM Instagram Rani Virginia atau juga Artoviando. Dan segitu dulu untuk video penjelasan kali ini ya. Yuk ngobrol santai, nggak pakai basa-basi soal asuransi.